Welcome Sobat Troops, Dimas Lebor was here. Oke, di video kali ini to the point aja, akan hadir produk terbaru dari Pokemon game kartu koleksi Indonesia, yaitu Starter Deck EX Ganda Generations. Mungkin ada di antara kalian Sobat Troops yang belum tahu nih soal apa itu Starter Deck ini gitu ya, dan apa bedanya dengan Starter Deck sebelumnya, dan apa yang spesial dari Starter Deck Starter Deck EX Ganda Generations. Karena itulah Sobat Troops, gue hadir membuat video ini, pembahasan ini untuk kalian ya. Siapa tahu ada kalian yang belum tahu gitu ya. Jadi mari langsung aja kita buat pembahasannya, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu ke Dimas Lebor. Kalau udah, mari kita lanjut ke videonya dan kita lihat apa sih spesialnya Starter Deck EX Ganda Generations ini. Let's go. Kita bahas sumbernya dulu ya. Starter Deck EX Ganda Generations itu diadaptasi dari seri Starter Deck serupa di versi Jepang, yaitu Generation Starter Deck. Jadi ini adalah Starter Deck EX yang isinya itu cukup spesial karena isinya ada 2 kartu EX dari 2 Pokemon yang berasal dari setiap generasi yang ada di serial Pokemon. Jadi total ada 9 deck ya, mewakili setiap generasinya. Misal generasi pertama ada Pikachu EX dan Snorlax EX, di generasi kedua ada Lugia EX dan Tyranitar EX, di generasi 3 ada Kyogre EX dan Blaziken EX, di generasi 4 ada Dialga EX dan Lucario EX, generasi 5 ada Reshiram EX dan Amoonguss EX. Di generasi 6 ada Xerneas EX dan Noivern EX. Lalu di generasi 7 ada Tapu Koko EX dan Mimikyu EX. Di generasi 8 ada Zacian EX dan Alcremie EX. Di generasi 9 ada Koraidon EX dan Paldean Clodsire EX. Selain generasi pertama, semuanya itu adalah legendary atau mythical Pokemon dengan Pokemon unggulan di setiap generasinya. Tapi di generasi pertama adalah Pikachu dan Snorlax. Gue gak ngerti kenapa bukan Pikachu dan Mew atau Pikachu dan Mewtwo. But that's okay, Pikachu dan Snorlax EX. Bukan hanya 2 kartu EX aja yang mewakili setiap generasi, tapi isi Pokemonnya juga berasal dari generasi tersebut, kecuali yang ada pre-evolusi ya. Kalau pre-evolusinya dari generasi sebelumnya ya masuk. Cuman intinya Pokemon di setiap decknya itu mewakili setiap region dan setiap generasinya. Yang seru di setiap deck juga ada penelitian profesor yang efeknya sama semua, tapi beda profesornya aja, dan setiap profesornya itu berasal dari setiap regionnya. Efek dari penelitian profesor itu sama, yaitu buang semua kartu pegangan sendiri ke trash, lalu ambil 7 kartu dari atas deck. Biasalah penelitian profesor. Tapi setiap deck itu punya gambar atau punya profesor yang berbeda-beda. Generasi pertama ada Profesor Oak, generasi kedua ada Profesor Elm, generasi ketiga ada Profesor Birch, generasi keempat ada Profesor Rowan, generasi kelima ada Juniper ya, Profesor Juniper. Lalu generasi 6 ada Profesor Sycamore, di generasi 7 ada Kukui, Profesor Kukui, di generasi 8 ada Magnolia, dan di generasi 9 adalah Olim, karena yang legendanya adalah Koraidon, bukan Miraidon ya. Dan setiap penelitian profesor ini regulasinya adalah G. Jadi ya mungkin di beberapa rotasi ke depan bisa kegeser mereka ya. Tapi bukan cuma profesor aja, gemblengan ahli karate juga ada macam-macam dari berbagai generasi ya. Ya sama juga efeknya sama nih, kalian lihat aja nih, macam-macam. Beda-beda memang tiap generasi itu. Oh ya, seperti starter deck sebelumnya, setiap deck juga berisi energi yang sesuai dengan tipe Pokemonnya di deck tersebut. Jadi kalau kalian butuh kartu energi banyak ya memang cara mendapatkannya adalah beli starter deck sih, paling gampang. Setiap deck juga nih punya art masing-masing yang menunjukkan landmark di tiap game, dan ini keren sih. Terutama kalau kalian tuh masih ingat dengan gamenya gitu ya, bisa ketelat sendiri di sini ya. Art promosional dari setiap Pokemon di setiap decknya atau setiap generasinya juga cakep banget nih, seperti ini. Ya, gue berharap padahal mereka muncul sebagai bentuk SER ya, kayaknya bakal keren banget kalau SER salah satu Pokemonnya lah gitu. Itu untuk penjelasan singkat soal decknya. Di segmen ini gue nggak akan bahas setiap deck karena bisa kalian baca sendiri di website Pokemon Official Indonesia ya. Tapi di sini gue mau kasih rekomendasi beberapa deck yang menurut gue cukup oke. Kalau kalian ada rekomendasi lain, tulis di kolom komentar, tapi ini yang gue rekomendasikan ya. Meskipun semuanya itu EX, tapi tentunya ada EX yang lebih menarik dan ada yang kurang menarik dibandingkan satu sama lainnya. Jadi mari kita mulai rekomendasinya. Rekomendasi pertama gue adalah decknya Kyogre dan Blaziken EX. Ini deck yang gue incer juga secara personal. Dan secara personal, starter fire, tipe fire yang gue suka itu adalah Blaziken dan Infernape. Karena gue suka martial arts ya, gue suka bela diri. Jadi Blaziken EX ini gue suka secara personal dan efeknya memang kerasa paling oke. Kita lihat yang kartu Blaziken EX di sini, dia punya ability yang cukup oke, HP yang gede karena dia stage 2 juga ya. Agak ribet ke Blazikennya, tapi HP 320, badak, dengan ability yang paling menarik, semangat petarung menggelegak ya bener. Dapat digunakan 1 kali pada giliran sendiri. Pilih 1 lembar energi dasar dari trash sendiri, lalu kenakan pada Pokemon sendiri. Bisa Blaziken, bisa ke temennya gitu ya. Dan gue selalu bilang kalau ability atau efek dimana kita bisa mengambil kartu dari trash itu bagus. Apalagi energi gitu ya.
yang sering dibuang beberapa kartu kan ada yang efeknya ngebuang energi ke trash kan. Dan bisa ngambil lagi, that's good. Apalagi ini bukan tipe fire doang loh energi dasarnya, tapi apapun. Pilih satu lembar energi dasar dari trash sendiri. Jadi kayak, ya that's good, that's good. Kalau untuk move-nya, Burning Somersault standar 200, tapi butuh energinya murah sih kalau buat gua ya. Dan di giliran berikutnya, dia nggak bisa pakai serangan. That's good, Blaziken itu salah satu EX yang bagus di sini gitu ya. Rekomendasi kedua gue adalah Tapu Koko dan Mimikyu EX. Kenapa? Tapu Koko EX cukup simpel digunakan dan basic juga, mari kita bahas. Tapu Koko tuh simpel banget. Dia tuh basic, HP 200, lalu move-nya cuma Thunder Connect, itu 60 plus. Kerusakan yang diberikan bertambah sejumlah 20 untuk tiap Pokemon cadangan sendiri, berarti maksimal 160. Itu pun masih bisa nambah lagi dengan efek yang bisa nambahin kartu Pokemon cadangan jadi 8 gitu. That's nice. Not bad, simple juga buat dimainin gitu ya. Kalau kalian main Pikachu EX di Pocket, sama lah kayak gitu, kurang lebih gitu ya. Rekomendasi ketiga gua adalah Lugia dan Tyranitar EX, terutama Tyranitar EX-nya karena move pertamanya itu colorless, jadi hanya butuh 1 energi. Damage-nya itu 50 dikali jumlah energinya, tapi nggak ada energi yang harus dibuang untuk menggunakan move ini, dan that's good, bagus karena banyak move yang damage-nya gede tapi harus buang energi gitu, ditumbalkannya dengan buang energi. Nah ini nggak perlu, jadi lumayan. Koraidon dan Paldean Clodsire EX juga gue rekomendasikan ya, tapi bukan karena mereka berdua, melainkan karena Toedscruel yang ada di deck ini. Mari kita lihat ability-nya. Jadi Toedscruel ini tipe rare biasa harusnya ya. Dia punya ability jalan pintas hutan. Selama Pokemon ini ada di cadangan, energi yang dibutuhkan oleh Pokemon bertarung sendiri untuk mundur berkurang 2. And that's good. Kalau mundur itu ngebuang energi, kalau ada Toedscruel di cadangan, dia nggak perlu di arena bertarung, dia cukup di cadangan aja. Maka Pokemon lain kita bisa maju mundur dengan dikurangi 2 energi. Dan rata-rata ya butuhnya berapa palingan? 2 atau 3 energi. Jadi cukup hemat gitu. Toedscruel ini bagus. Gue rekomendasikan juga Xerneas dan Noivern EX. Juga bukan karena kedua Pokemon EX-nya, tapi karena Sylveon yang tidak bisa diserang oleh EX lawan. Di era EX ini rasanya Sylveon ini jadi menarik ya, karena ya orang-orang pada pakai EX gitu kan. Dan kalau ada kartu yang bisa kebal dari serangan EX, that's good. Itu beberapa rekomendasi dari gue ya. Kalau kalian punya rekomendasi lain silahkan tulis di kolom komentar. Starter Deck EX Ganda Generations ini adalah starter deck yang gacha. Maksudnya kalau kita beli satu kotak, itu nantinya ya isinya gacha decknya. Kita bisa dapat salah satu dari 9 deck yang ada, salah satu dari 9 generasi, 9 region yang ada. Jadi gacha. Starter deck gacha ini tentu ngingetin kita ke V Starter Deck dan juga deck ringkas EX ya. Tapi sebagai catatan, di versi Jepangnya itu nggak gacha. Apa yang kita beli dengan gambarnya yang ada di depan box decknya, itu adalah deck yang kita dapatkan. Misalkan kita beli yang gambarnya Pikachu dan Snorlax, ya kita dapatnya Pikachu dan Snorlax gitu loh. Blaziken dan Kyogre ya Blaziken dan Kyogre. Jadi yang di versi Jepangnya itu nggak gacha. Jadi kita bisa beli sesuai yang kita butuhkan. Lalu kenapa di versi Indonesia gacha? Berkaca dari deck taktik EX ya, dimana decknya itu nggak gacha. Tapi deck yang paling bagus dan paling disukai penggemar yaitu Charizard EX itu laku banget di awal, bahkan ya lumayan langka gitu di awal ya. Sekarang sudah banyak tapi lumayan langka di awal. Tapi deck yang kurang dilirik seperti Scizor EX ya kurang diminati gitu. Jadi rasanya masuk akal ya kalau ini dibikin gacha gitu. Bisa jadi kan kalau nggak gacha nanti misalkan decknya Blaziken sama Kyogre atau Tapu Koko sama Mimikyu tuh lebih laku gitu dibandingkan deck yang lain gitu misalkan. Jadi ya rasanya ya make sense lah dibikin gacha gitu ya. Jadi setiap deck yang lain juga mendapatkan kesempatan yang sama. Meskipun emang nyebelinnya jadi ya kita jadi tebak-tebakan sih. Misalkan gue butuh Blaziken dan Kyogre tapi ya gue belum tentu nanti dapat gitu. Jadi ya ada plus dan minusnya. Oke, sekarang kita bahas harga dan tanggal rilis serta apa aja yang kita dapatkan di dalamnya. Jadi harganya itu ecerannya adalah Rp100.000 per satu decknya. Nggak terlalu gede, ya deck aja gitu biasa. Di dalamnya itu acak satu antara 9 deck. Dan setiap decknya itu berisi 2 kartu EX ya, yang mewakili setiap generasi tadi udah kita bahas. Token kerusakan dan penanda kondisi khusus ada 1 lembar dimasukkan di dalamnya. Seperti biasa, seperti starter deck sebelum-sebelumnya. Dan juga ada kartu panduan, biasalah cara mainnya segala macam gitu di sebuah kartu kecil gitu.
Dan ini sama persis seperti versi Jepang ya. Versi Jepangnya juga kemasannya seperti ini, beda ya tadi gue bilang aja. Kalau yang di Jepang itu nggak gacha, kalau di Indonesia itu gacha. Dan ya isinya sama, token kerusakan, penanda khusus, sama kartu panduan. Tapi kalau di Jepang tuh seinget gue dia ada kayak semacam something yang berkaitan dengan game Scarlet Violet. Berkaitan dengan starter setiap generasi kalau nggak salah. Apakah mungkin kode atau apa, gue nggak tahu karena gue belum beli ya. Tapi kayak gitu, jadi kayak seru juga gitu ya kalau di versi Jepang ya. Kalau versi Indonesia nggak ada, bedanya di itu aja. Lalu kapan tanggal rilisnya dan kapan tanggal dijualnya? Di local game store atau local game shop dimulai dijual tanggal 31 Januari 2025. Biasa hari Pokemon Day Indonesia di hari Jumat di akhir bulan. Tapi di toko retail dan toko-toko besar seperti Gramedia, Toys Kingdom dan lain-lain itu baru rilis tanggal 1 Februari 2025 barengan sama Festival Terastal EX yang rilis di toko retail ya. Kalau Festival Terra itu juga rilisnya tanggal 31 di LGS. Jadi gimana sahabat Robs menurut kalian dengan harga 100.000 dengan deck yang masih agak gacha dan deck yang ada yang menarik, ada yang kurang menarik, tapi itu oke, itulah esensi dari kartu Pokemon gitu ya. Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian soal starter deck EX Ganda Generations ini. Dan deck apa yang kalian incar di set ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Video berikutnya kita akan langsung festival Terastal EX. Masih lupa. Jadi sampai ketemu tanggal 31 Januari kita bakal berawak festival Terastal EX. Bye bye. Jaga kesehatan lagi musim hujan. Gue aja pilek ini. Dah.